Halo, ketemu lagi di kuliah daring retribusi dan pajak daerah bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran kinerja pajak dan retribusi daerah. Subpokok bahasan pada pertemuan ini antara lain definisi, tujuan, dan rasio keuangan. Pertama, definisi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berdasarkan definisi menurut Permen, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kedua, tujuan pengukuran kinerja keuangan daerah. Tujuannya antara lain, pertama, mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Kedua, menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Ketiga, memperbaiki kinerja periode berikutnya. Keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan reward and punishment. Kelima, memotivasi pegawai. Dan yang keenam, menciptakan akuntabilitas publik. Ketiga, rasio keuangan. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisis APBD adalah analisis rasio yang secara luas telah digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Sedangkan, pada lembaga publik masih sangat terbatas karena keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Analisis rasio keuangan pada anggaran APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Pertama, rasio derajat desentralisasi. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kedua, rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama pemerintah pusat dan provinsi. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini, semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerahnya. Ketiga, rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai pertama, kategori sangat efektif. Kategori ini berada di atas 100%. Kemudian efektif di 100%, cukup efektif di 90% sampai 99%, kurang efektif 75 sampai 89%, dan tidak efektif kecil dari 75%. Keempat, rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien. Begitu pula sebaliknya. Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Nilai efisiensi PAD dikategorikan sebagai berikut. Kategori sangat efisien kecil dari 10%, efisien 10-20%, cukup efisien 21-30%,
kurang efisien 31-40%, dan tidak efisien besar dari 40%. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk kuliah retribusi dan pajak daerah. Sampai jumpa. Bye!